Halo semua, saya dan teman-teman saya yaitu Andian Afadi, Andi Mati, dan saya sendiri ini mau bahas tentang security. Yang pertama ada keamanan, ada ukuran keyakinan bahwa integritas sistem dan datanya akan dipertahankan. Yang kedua ada perlindungan, adalah seperangkat mekanisme yang menonton akses proses dan pengguna ke sumber daya yang ditentukan oleh sistem komputer. Yang selanjutnya adalah pelanggaran keamanan bisa dikategorikan sebagai niat jahat atau kebetulan. Melindungi diri dari penyalahgunaan kebutuhan yang lebih mudah daripada penyalahgunaan yang berbahaya. Beberapa bentuk pelanggaran keamanan bisa terjadi termasuk pada yang pertama adalah pelanggaran kerahasiaan, yaitu membaca data secara tidak sah atau mencuri informasi. Yang kedua adalah pelanggaran integritas, yaitu memodifikasi data secara tidak sah. Yang ketiga yaitu pelanggaran ketersediaan, yaitu melanjutkan data secara tidak sah. Yang keempat adalah pencurian layanan, penggunaan sumber daya secara tidak sah. Misalnya penyerang bisa menginstal daemon pada sistem yang berfungsi sebagai server file. Yang kelima ada penolakan layanan untuk mencegah penggunaan sistem yang sah dari sistem. Selanjutnya ada untuk melindungi sistem yang perlu diambil langkah-langkah keamanan terbagi pada 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada fisik, mengamankan tempat atau lokasi yang menyimpan sistem komputer dari akses oleh penyerang. Yang kedua ada jaringan, untuk mengamankan jaringan yang menghubungkan sistem komputer agar tidak terjadi akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah sistem operasi, memperbarui dan mengkonfigurasi sistem operasi untuk mengurangi permukaan serangan dan mencegah penetrasi. Yang keempat adalah memastikan keamanan operasi dari pihak ketiga yang digunakan mengurangi risiko bug atau tantangan keamanan. Penerapan prinsip-prinsip keamanan ini di semua tindakan mulai dari perlindungan fisik hingga pemantauan dan deteksi serangan yang mencurigakan sangat penting untuk menjaga dan melindungi sistem komputer. Yang kedua ada ancaman program. Ya, malware merupakan singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Malware adalah program yang dibuat dengan tujuan merusak, mencuri informasi, atau mengganggu sistem komputer. Jenis malware meliputi yang pertama ada virus, yang program yang menandakan diri dan menyebar satu file ke file lainnya dalam sistem. Mereka dapat menginfeksi program atau dokumen yang menyebabkan kerusakan pada sistem. Yang kedua ada worm, mirip dengan virus. Worm juga mampu menandakan diri, namun worm dapat menyebar melalui jaringan komputer tanpa perlu melekat pada file tertentu. Mereka sering memanfaatkan tantangan keamanan yang ada di dalam sistem. Yang ketiga ada Trojan Horse, adalah program yang tampaknya memiliki fungsi yang berguna atau menguntungkan, tapi sebenarnya menyembunyikan perilaku yang merugikan. Mereka dapat memungkinkan akses yang tidak sah ke sistem, mencuri data, atau membuka pintu bagi serangan lainnya. Dan tempat ada spyware dirancang untuk mengumpulkan informasi rahasia atau aktivitas pengguna tanpa izin. Mereka seringkali menyusup ke dalam sistem melalui program yang diunduh dan atau sistem web yang tidak dipercaya. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas atau penarikan iklan yang tidak diinginkan. Yang kelima ada ransomware, ada jenis malware yang memblokir akses pengguna ke sistem data dan meminta mereka meminta tebusan agar akses itu dikembalikan. Ini serangan yang merugikan secara finansial dan dapat menyebabkan kerugian data yang signifikan. Ada lagi yang virus lainnya, yaitu mulai Trojan Horse adalah variasi dari Trojan Horse yang berpura-pura menjadi
kodam login atau perangkat lunak yang diperlukan untuk mengakses suatu layanan. Keylogger adalah jenis perangkat lunak atau perangkat keras daya matang setiap siswa yang dilakukan oleh pengguna. Exploits adalah kumpulan alat dan teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi tantangan keamanan dalam sistem komputer. Backdoor adalah pintu masuk rahasia yang diciptakan oleh penyerang dalam sistem keamanan komputer. Uh, ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anjana Fadli. Baik, akan saya lanjutkan sekarang ancaman terhadap sistem dan jaringan. Sesuai definisinya, ancaman program yaitu dapat menyebabkan risiko keamanan yang serius, namun risiko tersebut dapat menjadi lebih berbahaya ketika sistem terhubung ke jaringan. Keterhubungan global membuat sistem rentan terhadap serangan global. Jadi semakin terbuka suatu sistem operasi, maka semakin banyak layanan yang akan diaktifkan dan semakin banyak juga fungsi yang diizinkan. Maka semakin mungkin ada kerentanan yang dapat dieksploitasi. Semakin banyak sistem operasi yang berupaya menjadi aman secara default. Misalnya, Solaris 10 beralih dari model di mana banyak layanan FTP, Telnet, dan lain-lain yang diaktifkan secara default pada saat sistem diinstal ke model di mana hampir semua layanan dinonaktifkan saat instalasi dan harus diaktifkan secara khusus oleh administrator sistem. Perubahan semacam itu mengurangi permukaan serangan sistem. Oke, lalu ada penolakan layanan. Seperti yang disebutkan teman saya sebelumnya, serangan penolakan layanan bertujuan bukan untuk mendapatkan informasi atau mencuri sumber daya, tetapi untuk mengganggu penggunaan sah dari sistem atau fasilitas. Sebagian besar serangan semacam itu melibatkan sistem atau fasilitas target tidak ditembus oleh peretas. Meluncurkan serangan yang mencegah penggunaan yang sah seringkali lebih mudah daripada peretas sistem atau fasilitas tersebut. Jadi, serangan penolakan layanan umumnya didasarkan pada jaringan. Mereka terbagi menjadi dua kategori. Serangan dalam kategori pertama menggunakan begitu banyak sumber daya, fasilitas, sehingga pada dasarnya tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan. Menggunakan semua waktu, CPU yang tersedia, atau membuka layanan secara tak terbatas. Kategori kedua, yaitu melibatkan gangguan terhadap jaringan fasilitas tersebut. Telah ada beberapa serangan penolakan layanan yang berhasil terhadap situs web utama. Serangan-serangan tersebut yang bisa berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari, yang telah menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh upaya menggunakan fasilitas target. Serangan biasanya dihentikan di tingkat jaringan hingga sistem operasi dapat diperbarui untuk mengurangi kerentanannya. Lalu ada kriptografi sebagai alat keamanan. Saya jelaskan dulu, kriptografi adalah alat yang kuat untuk digunakan dalam keamanan komputer yang bertujuan melindungi komunikasi dan data dari akses atau manipulasi data yang tidak sah. Karena ini dapat menyediakan cara untuk membatasi pengirim dan penerima potensial pesan dengan menggunakan rahasia yang disebut kunci. Kriptografi bergantung pada algoritma enkripsi untuk mengubah pesan menjadi teks sandi yang hanya dapat dekripsi oleh pihak yang berwenang. Ada dua jenis algoritma enkripsi. Yang pertama ada enkripsi simetris dan yang kedua ada enkripsi asimetris. Di enkripsi simetris ini dalam kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci rahasia sebelumnya. Contoh algoritma enkripsi simetris termasuk data enkriptan data standar atau disingkat DES, triple DES, dan Advanced Encryption Standard atau AES. AES banyak digunakan saat ini dan menawarkan panjang kunci yang berbeda, seperti 128, 192, atau 256 bit gitu. Enkripsi asimetris ini menggunakan dua kunci yang berbeda, kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik tersedia untuk siapapun, sementara pribadi tetap rahasia. Jadi pengirim apapun dapat mengenkripsikan pesan menggunakan kunci publik penerima dan hanya
Penerima dengan kunci pribadi yang sesuai dapat mendekripsikan pesan tersebut. RSA, Reverse Samir Adleman, adalah algoritma enkripsi asimetris yang banyak digunakan. Ini melibatkan pembuatan pasangan kunci publik privat berdasarkan sifat matematika dari bilangan prima dasar. Autentikasi adalah aspek penting dari kriptografi. Ini memungkinkan penerima untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan. Algoritma autentikasi menggunakan kunci simetris atau asimetris untuk menghasilkan dan verifikasi pengautentikasi, yang digunakan untuk memastikan bahwa pesan berasal dari pengirim yang diharapkan dan tidak diubah selama transmisi. Fungsi hash memainkan peran penting dalam algoritma autentikasi dengan menghasilkan ringkasan pesan yang berukuran tetap, sehingga dapat digunakan untuk verifikasi. Perlu dicatat bahwa kriptografi ini adalah bidang yang kompleks, dengan banyak hal yang rumit dan terus berkembang, sering dengan eh, pengembangan algoritma dan teknik-teknik yang baru. Sementara konsep yang dijelaskan di sini itu hanya memberikan gambaran umum. Implementasi kriptografi di dunia nyata membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, termasuk pengelolaan kunci, pemilihan algoritma, dan keamanan sistem secara keseluruhan. Mungkin untuk penjelasan dari saya sudah cukup, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Andri Martin. Pada Andri Martin, saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada implementasi pertahanan keamanan. Dalam keamanan komputer melibatkan penggunaan berbagai metode, alat, dan teknik untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman. Prinsip pertahanan dalam menjadi landasan di mana beberapa lapisan pertahanan digunakan untuk keamanan yang lebih baik. Kebijakan keamanan adalah aspek penting dalam meningkatkan keamanan. Kebijakan ini menguraikan apa yang diamankan dan menetapkan pedoman untuk praktik keamanan, seperti tinjauan kode untuk aplikasi yang dapat diakses dari luar atau larangan berbagai kata sandi. Kebijakan keamanan berfungsi sebagai panduan dan harus diperiksa ulang serta diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan patuh. Penilaian kerentanan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan. Ini melibatkan teknik seperti rekayasa sosial, penilaian risiko, dan pemindaian port untuk mengidentifikasi kerentanan. Uji penetrasi yang fokus pada pemindaian kerentanan yang diketahui merupakan kegiatan utama dalam penilaian kerentanan, biasanya dilakukan selama periode penggunaan komputer yang rendah dan sebaiknya pada sistem uji untuk menghindari penggangguan. Komputer yang terhubung dalam jaringan menghadapi risiko keamanan yang lebih besar. Pemindaian jaringan membantu mengidentifikasi konfigurasi yang salah satu kerentanan dengan memeriksa port dan layanan yang terbuka. Dengan memblokir atau menonaktifkan layanan yang tidak sah dan menerapkan patch yang diperlukan, keamanan jaringan dapat ditingkatkan. Deteksi instruksi dapat berbasis tanda tangan atau anomali. Deteksi berbasis tanda tangan mencari pola perilaku yang diketahui menunjukkan serangan, sedangkan deteksi anomali berfokus pada perilaku abnormal dalam sistem komputer. Termasuk serangan zero day, tantangan dalam deteksi anomali adalah menentukan perilaku sistem normal dengan akurat dan meminimalkan alarm palsu. Selanjutnya, contohnya di Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi umum yang dirancang untuk mendukung berbagai fitur dalam metode keamanan. Model keamanan Windows 10 didasarkan pada konsep akun pengguna. Pengguna dapat membuat sejumlah akun pengguna yang dapat dikelompokkan sesuai keinginan. Akses ke objek sistem kemudian dapat diizinkan atau ditolak sesuai keinginan. Setiap pengguna diidentifikasi oleh ID keamanan unik. Windows 10 menggunakan konsep subjek untuk memastikan bahwa program yang dijalankan oleh pengguna tidak mendapatkan akses yang lebih besar ke sistem daripada yang diizinkan pengguna. Subjek digunakan untuk melacak dan mengolah izin untuk setiap program yang dijalankan oleh pengguna. Subjek terdiri dari token akses, penggunaan, dan program yang berfungsi atas nama pengguna. Karena Windows 10 beroperasi dengan model client server, dua kelas subjek digunakan untuk mengontrol akses, subjek sederhana dan subjek server. Contoh subjek sederhana adalah program aplikasi yang bisa dijalankan oleh pengguna setelah masuk. Subjek sederhana diberikan konteks keamanan berdasarkan token akses keamanan pengguna. Subjek server adalah proses yang diimplementasikan sebagai server terlindungi yang menggunakan
konteks keamanan dan klien saat berfungsi atas nama klien. Windows 10 memiliki fitur audit bawaan yang memungkinkan pemantauan ancaman keamanan umum, misalnya audit kegagalan login dan logoff untuk mendeteksi upaya pemecahan kata sandi acak, audit keberhasilan login dan logoff untuk mendeteksi aktivitas login pada jam yang tidak biasa, audit keberhasilan dan kegagalan akses tulis untuk file eksekusi untuk melacak wabah virus, dan audit keberhasilan dengan kegagalan akses file untuk mendeteksi akses ke file sensitif. Windows 10 juga menggunakan kontrol integritas wajib yang mengatur label integritas untuk setiap objek dan subjek yang dapat diamankan. Untuk subjek tertentu dapat mengakses objek, subjek harus memiliki akses yang diminta dalam daftar kontrol akses yang dapat diberikan dan label integritasnya harus sama atau lebih daripada objek yang diamankan. Label integritas Windows 10 adalah tidak percaya, rendah, sedang, tinggi, dan sistem. Selain itu, 3 bit masker akses diperbolehkan untuk label integritas no read up, no write up, and no execute up. No write up diterapkan secara otomatis sehingga subjek dengan integritas yang lebih rendah tidak dapat melakukan operasi tulis pada objek dengan integritas yang lebih tinggi, namun kecuali diblokir secara eksplisit oleh deskriptor keamanan. Subjek dengan integritas yang lebih rendah dapat melakukan operasi baca atau eksekusi. Terus ada atribut keamanan dari objek dalam Windows 10 disebutkan oleh Selain itu, fitur yang membedakan keamanan di Windows 10 dari versi sebelumnya adalah pendataan code signing atau beberapa versi Windows 10 menjadikan wajib aplikasi yang tidak ditandatangani dengan benar oleh pembuatan tidak akan dieksekusi, sementara versi lain membuatnya opsional atau membiarkan administrator menentukan apa yang harus dilakukan dengan aplikasi yang tidak ditandatangani. Mungkin sekian untuk presentasi mengenai security dari kami bertiga. Sebelum kami mengakhiri, ada rangkumannya. Jadi, keamanan atau security adalah ukuran kepercayaan terhadap integritas sistem dan data yang dijaga. Untuk melindungi sistem, diperlukan perlindungan berupa mekanisme yang mengendalikan akses proses dan pengguna. Pelanggaran keamanan dapat berupa pelanggaran kerahasiaan, pelanggaran integritas, pelanggaran ketersediaan, pencurian layanan, dan penolakan layanan. Langkah-langkah keamanan perlu diambil dalam 4 tingkatan: fisik, jaringan, sistem operasi, dan aplikasi. Faktor manusia juga penting, seperti otoritas yang hati-hati dan pencegahan serangan rekayasa sosial. Selanjutnya, ancaman program termasuk malware, yaitu ada virus, worm, Trojan horse, spyware, ransomware. Kemudian variasinya ada Trojan horse, keylogger, explosive kits, dan backdoor. Serangan injeksi kode terjadi ketika ada kesalahan dalam paradigma pemrograman yang memungkinkan akses memori langsung yang dapat menyebabkan korupsi memori atau memori tersebut korup. Ancaman terhadap sistem dan jaringan dapat memanfaatkan keterhubungan global. Serangan penolakan layanan bertujuan mengganggu pengguna sah sistem atau fasilitas. Serangan penolakan layanan dapat melibatkan penggunaan sumber daya yang berlebihan atau gangguan terhadap jaringan fasilitas. Kriptografi digunakan untuk melindungi komunikasi dan data dari akses atau memanipulasi yang tidak sah. Ada 2 jenis utama algoritma enkripsi, itu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Kriptografi juga melibatkan autentikasi untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan. Implementasi pertahanan keamanan melibatkan penggunaan berbagai metode, alat, dan teknik. Kebijakan keamanan dan penilaian kerentanan penting dalam meningkatkan keamanan komputer yang terhubung dalam jaringan, menghadapi resiko yang lebih besar. Dan pemindaian jaringan membantu mengidentifikasi kerentanan yang ada. Sekian mungkin rangkuman dari kami. Terima kasih.